Seandainya seseorang menendang bola dengan massa M dan gaya F selama selang waktu singkat delta T akan menyebabkan perubahan kecepatan pada bola tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik, sahabat Senvindo dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas impuls dan momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Momentum didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan. Makin sukar menghentikannya, maka makin besar momentumnya. Kita lihat animasi berikut ini. Kita mulai dari kecepatan rendah dulu, kemudian kita mulai. Nanti setelah berjalan akan kita ring. Kita akan melihat bagaimana kesukaran untuk menghentikan benda ini. Kita lihat ada dua mobil kecil sama mobil yang besar. Kita gerakkan. Kemudian kita rem. Mana yang lebih susah menghentikannya? Dengan kecepatan yang sama, namun dengan massa yang lebih besar, ternyata mobil box lebih susah dihentikan, sehingga menunjukkan bahwa momentum mobil box ini lebih besar daripada mobil sedan. Kita lanjutkan dengan kecepatan yang lebih besar. Semakin besar kecepatan, ternyata lebih susah lagi untuk menghentikan. Oleh sebab itu, semakin besar kecepatan menunjukkan bahwa momentumnya juga semakin besar. Kemudian untuk massa, ternyata menghentikan mobil sedan lebih mudah daripada menghentikan mobil box, sehingga ini menunjukkan bahwa massa benda semakin besar akan menghasilkan momentum yang lebih besar, sehingga tepat dikatakan bahwa momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Kita contohkan, sebuah mobil bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah besarnya momentum mobil tersebut? Kita lihat massanya adalah 1 ton sama dengan 1000 kg. Kemudian kecepatannya 90 km per jam yang setara dengan 25 meter per sekon. Momentum mobil adalah massa kali kecepatan, 1000 kg dikali 25 meter per sekon. Hasilnya adalah 25.000 kg meter per sekon atau newton sekon. Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu yang relatif singkat dengan gaya itu bekerja. Dalam mempelajari impuls ini harus memperhatikan arah gaya yang bekerja, karena impuls adalah termasuk besaran vektor. Impuls dirumuskan dengan I kali delta T yang berasal dari hukum 2 Newton. Seandainya seseorang menendang bola dengan massa M dan gaya F selama selang waktu singkat delta T akan menyebabkan perubahan kecepatan pada bola tersebut yang besarnya V1 menjadi V2, sehingga didapatkan F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurangi V1. Oleh sebab itu, bila gaya yang bekerja searah dengan gerak benda, maka V nanti akan bernilai positif, dan bila gaya bekerja dengan berlawanan arah dengan gerak benda, V ditanda negatif. Kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Menurut hukum kekekalan momentum, apabila pada sistem tidak ada gaya luar yang bekerja, misalnya gesekan atau gaya-gaya lain, maka momentum sistem sebelum dan sesudah tumpukan adalah sama. Jadi, hukum kekekalan momentum akan berlaku
pada setiap tumbukan dua atau lebih benda jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Kita contohkan, ini ada benda satu dan benda dua yang kita lihat arahnya. Nanti benda satu itu kiri dengan kecepatan benda satu 1 meter per sekon, dan benda dua dengan massa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 0,5 kg. Kita akan melihat berapa besarnya momentum sebelum dan sesudah tumbukan. Kita lihat kecepatannya benda satu adalah 1 meter per sekon, masanya 1, sehingga massa kali kecepatan 1 kali 1, momentumnya adalah 1 kg meter per sekon. Untuk benda 2, masanya 2, kecepatannya 0,5 meter per sekon, hingga momentumnya 2 kg kali 0,5 sama dengan 1. Jadi kecepatan jadi momentum sebelum tumbukan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan kita akan melihat bagaimana jika kedua benda ini bertumbukan. Kita lihat. Didapatkan setelah tumbukan, momentum dari benda satu yang asalnya ke kiri berubah menjadi ke kanan dengan momentum 1 kg meter per sekon, yang tadi asalnya kecepatannya 1. Kemudian momentum benda 2 juga 1, sehingga kecepatan yang awalnya 2 setelah tumbukan ternyata kecepatannya tetap selalu sama dengan 2, sehingga dapat kita simpulkan bahwa momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, hukum kekekalan momentum dirumuskan dengan P1 ditambah P2 sebelum tumbukan sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen atau setelah tumbukan. Jika P1 sama dengan M1 kali P1 dan M2 kali P2 menyatakan P2, maka jumlah dari M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. Itu adalah kesamaan hukum kekekalan momentum. Contoh hukum kekekalan momentum bisa kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah peristiwa tumbukan, kemudian orang menembak, kemudian bisa juga pada orang melompat dari atas perak. Silakan ada dilihat contoh soal 4.14 buku Sagu Pindo halaman 146 kelas 10B. Sebuah benda A bermassa 5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian benda B bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon di belakang benda A. Setelah beberapa saat, benda B menumbuk benda A, sehingga kecepatan benda A setelah tumbukan menjadi 12 meter per sekon. Itulah kecepatan saat benda B setelah tumbukan. Kita lihat, benda A bermassa 5 kg, kita gambarkan seperti ini, bermassa 5 kg dan kecepatannya 10 meter per sekon. Karena ini kepada 10 positif, sehingga kita asumsikan 10 ke kanan. Kemudian B bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Karena ini juga positif, maka ini kita asumsikan juga ke kanan di belakang benda A. Setelah beberapa saat, benda B ini menumbuk benda A sehingga kecepatan benda A yang awalnya 10 meter per sekon menjadi 12. Hitunglah kecepatan benda B setelah tumbukan. Kita anggap bahwa soal ini, kejadian ini tidak ada gaya luar yang bekerja sehingga akan berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Ya, sebelum tumbukan MA dikali VA, momentumnya MA ini berarti 5 kali 10 ditambah dengan MB 10 kali PB sama dengan 15, sehingga 10 kali 15 sama dengan momentum A setelah tumbukan. Setelah tumbukan, A itu kecepatannya dari 10 meter per sekon menjadi 12, sehingga VA sama dengan massa A kali kecepatan A setelah tumbukan. 5 kali 12 ditambah 10 kali PB aksen, PB atau benda B setelah tumbukan diberi oleh
5 kali 10 50 ditambah 150 sama dengan 60 ditambah 10 PB aksen, hingga sama dengan 200 dikurangi 60 sama dengan 10 PB aksen. 200 dikurangi 60 sama dengan 140 sama dengan 10 PB aksen, hingga PB aksen adalah 140 dibagi dengan 10 sama dengan 14 meter per sekon. Kita hasilkan bahwa PB, kecepatan benda B setelah tumbukan sebesar 14 meter per sekon. Karena bernilai positif, sehingga B, arahnya B setelah tumbukan adalah tetap ke kanan sebesar 14 meter per sekon. Kalian bisa berlatih dengan soal-soal yang lain di buku Sagobindo Kinarya, buku pintar belajar fisika kelas 10B di halaman 147. Kali ini kita akan membahas tentang tumbukan. Benda dikatakan ketumbukan jika dalam geraknya mengalami persinggungan dengan benda lain sehingga saling memberikan gaya. Di dalam tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Menurut kelentingannya, tumbukan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan tumbukan lenting sebagian. Kita mulai dari tumbukan lenting sempurna. Kita lihat, tumbukan lenting sempurna ini akan berlaku dua hukum, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi mekanik. Kita contohkan, sebuah benda satu dengan massa 1 kg, kecepatannya 1 meter per sekon, arahnya ke kiri. Kemudian ada benda 2 bermassa 2 kg dengan kecepatan 0,5 meter per sekon yang arahnya ke kanan. Kita lihat momentum sebelum tumbukan benda 1 sebesar 1 kg meter per sekon, untuk benda 2 1 kg meter per sekon sebelum tumbukan. Kemudian energi kinetiknya 0,75 Joule sebelum tumbukan. Sekarang kita akan menggerakkan kedua benda. Setelah ditemukan, benda 1 yang awalnya bergerak ke kiri menjadi bergerak ke kanan dengan kecepatan 1. Kemudian untuk benda 2 yang arahnya tadi ke kanan berubah menjadi arahnya ke kiri dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Sebelum tumbukan, jumlah momentumnya 2. Setelah tumbukan, momentumnya tetap sama dengan 2. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Yang kedua, karena ini tumbukannya lenting sempurna, ini adalah elastik dari tumbukan lenting sempurna, maka energi kinetik dikatakan hukum kekekalan energi kinetik berlaku untuk tumbukan lenting sempurna. Setelah tumbukan, energi kinetiknya adalah 0,75 Joule. Sebelum tumbukan tadi, energi kinetiknya juga 0,75 Joule. Sehingga kita dapatkan bahwa pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan berlaku pula hukum kekekalan energi. Adik-adik bisa terlatih contoh soal halaman 149, contoh soal 4.15. Kita lanjutkan untuk tumbukan lenting sebagian. Kita ubah menjadi elastisitasnya 0,50 atau kurang dari itu, karena tumbukan lenting sebagian itu elastisitasnya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kita contohkan 0,2. Kita lihat sebelum tumbukan, momentumnya benda 1 sama dengan 1, momentumnya benda 2 sama dengan 2, sehingga jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan 2 kg meter per sekon. Energi kinetiknya 0,75. Setelah tumbukan akan kita lihat berapa nilai momentum dan energi kinetik. Setelah tumbukan, ternyata kecepatannya benda 1 yang awalnya sama dengan 1 meter per sekon
berubah jadi 0,20. Kemudian benda 2 yang asalnya 0,5 meter per sekon, kecepatannya jadi 0,1. Setelah tumbukan, ternyata energi kinetiknya berkurang, yang asalnya 0,75 Joule menjadi 0,03 Joule. Jadi kita akan melihat tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini kita akan melihat yang awalnya benda 1 kecepatan 1 meter per sekon ke kiri, kecepatan benda 2 0,5 meter per sekon ke kanan. Setelah tumbukan akan kita lihat berapa nilai energi kinetiknya. Ternyata diperoleh bahwa setelah tumbukan kecepatan benda ini sama. Kecepatan benda 1 sama dengan 0, kecepatan 2 sama dengan 0. Dan kita ulang dengan kecepatan yang berbeda. Bisa kecepatan benda 2 akan kita ubah menjadi 2. Baik, kita slow saja biar lihat. Oke. Baik. Sebelum tumbukan benda 1 kecepatannya 1, benda 2 kecepatannya 2. Setelah tumbukan tak penting sama sekali. Kita akan melihat bagaimana kecepatan benda setelah tumbukan. Kita dapat melihat bahwa V1 dan V2 setelah tumbukan ternyata nilainya sama. Demikian adik-adik yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu tersenyum bahagia, berbuat baik untuk sesama, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.